yang tahat. Oh iya. Kulinya tak menyutik cukup kepala tak kontrolnya cukup kami. Kepala tak cukup pilihan kahilnya. Enak. Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 3 dekade silam dikenal dengan hasil cendana yang melimpah, bahkan hingga ke mancanegara. Cendana dimanfaatkan dalam berbagai bentuk. Dari kayu gelondongan diolah menjadi berbagai kerajinan rakyat seperti kipas, tasbih, rosario, hingga minyak cendana. Kini pabrik pengolahan minyak cendana pun terbengkalai karena kekurangan bahan baku. Demikian pula dengan produk-produk kerajinan rakyat yang sekarang semakin sulit ditemukan. Stok lama seperti ini botol ini juga stok lama semua dan tidak aktif lagi sama sekali mau dapat dari mana. Berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 1987 hingga 1997 terdapat penurunan populasi cendana hingga 63,4%. Sementara itu berbagai media menyebutkan cendana di Nusa Tenggara Timur nyaris punah. Merosotnya populasi cendana antara lain akibat kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan. Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan cendana yang ditafsirkan berbeda oleh masyarakat, seperti juga terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktu itu pemerintah provinsi mengambil satu kebijakan untuk pemutihan cendana. Jadi pemutihan cendana ini maksudnya bukan untuk menembang habis semua cendana yang ada di provinsi, tetapi untuk mengangkut semua hasil cendana yang sudah ditebang atau cendana yang sudah ada di tangan masyarakat itu dikumpulkan. Jadi tidak ada cendana-cendana liar lagi yang berada di masyarakat. Nah, penafsiran masyarakat terhadap kebijakan itu lain. Mereka menafsirkan bahwa pemutihan cendana ini adalah menebang habis semua cendana yang masih ada. Di samping itu, regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten yang tidak berpihak pada masyarakat memberi andil besar. Di antaranya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1993, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 19 Tahun 2000. Semua peraturan tersebut pada intinya menyatakan pemerintah menguasai tanaman cendana baik di kawasan hutan maupun di lahan masyarakat. Meski selanjutnya pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 yang dianggap cukup memihak masyarakat, pada prinsipnya masih belum sepenuhnya melepaskan hak penguasaan cendana dari pemerintah. Pemilik cendana diwajibkan membayar hasil hutan sebesar 10% dari harga jual minimal yang ditentukan Bupati. Cendana yang faktanya telah semakin punah, ternyata itu telah tidak mendapat dukungan dari banyak pihak karena regulasi. Akibat kebijakan yang tidak memihak masyarakat, muncul keengganan untuk menanam dan memelihara pohon cendana. Masyarakat bahkan menyebut pohon cendana sebagai pohon bermasalah. Apa di Soai bilang haulasi. Kayu bermasalah. Kayu bermasalah. Salah tebang di penjara, salah tebang di pohon bermasalah ya. Di denda. Dulu itu semua itu kegiatan maupun pohon cendana yang besar, kecil di kawasan kehutanan maupun di hutan rakyat itu diawasi oleh kehutanan dan ditimbang secara terpadu oleh kehutanan. Diberi pajak juga, dikenakan pajak juga. Timbang 100 kilo, potong sekian untuk pemasukan kas daerah. Bagaimana masyarakat bisa berperan untuk melestarikan cendana?
tentunya mereka harus mendapat manfaat dari cendana itu sendiri. Nah, ITTO dengan program FGLG itu masuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada 4 kabupaten target. Kenapa 4 kabupaten target? Karena 4 kabupaten target ini TTS mewakili Pulau Timur, Alor mewakili Pulau Alor, Flores Timur mewakili Flores secara keseluruhan, dan Sumba Timur mewakili Pulau Sumba. 4 kabupaten target ini yang pada awalnya memiliki potensi cendana paling banyak. Namun saat ini bahwa cendana itu bukan punah, tetapi perlu dikelola secara bertanggung jawab. Ternyata kajian ITTO, peraturan daerah yang ada atau regulasi yang ada mesti dilihat kembali. Perda harus dirubah. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan kini tengah menyiapkan peraturan daerah yang mendorong masyarakat untuk menanam cendana. Perda yang baru ini lebih memihak kepada masyarakat. Nah, dengan regulasi yang baru ini tidak ada izin tebang, tidak ada iuran kepada Pemda. Itu sepenuhnya hak milik masyarakat. Sementara itu, perilaku masyarakat telah mulai berubah. Berkat sosialisasi rancangan peraturan daerah yang akan segera disahkan, masyarakat tidak lagi menganggap pohon cendana sebagai pohon bermasalah. Kini mereka antusias menanam dan memelihara pohon cendana. Rata-rata masyarakat melindungi tanaman cendana. Di mana-mana kita, desa-desa yang kita turun, masyarakat pasti pohon cendana dilindungi. Sekarang kami senang sekali karena kami tanam untuk kami sendiri, panen untuk kami sendiri. Hasilnya kami tidak ada permintaan dari dinas bilang harus potong biaya izin untuk ini. Sekarang kami senang tanam karena tidak ada peraturan yang menghambat kami lagi. Malah dari dinas kehutanan dan dinas-dinas terkait membantu kami tiap hari, mendukung dan mendorong kami untuk bikin penanaman cendana sebanyak-banyak. Saya bersama anggota sebanyak 15 orang berusaha sedemikian. Akhirnya kami juga membuat pembibitan cendana dari bulan 6 hingga bulan Desember ini mencapai 10.000 sudah ada di Polybag. Kita minta jangan ditebang, tetapi kalau dia butuh pasti dia jual. Nah, untuk itu dari kabupaten menyiapkan dana kompensasi ya. Dana kompensasi, misalnya saya ada pohon induk di rumah, ya saya sebagai penghasil, ya Bapak tolong produksi kita menghargai itu 250.000 per kilogram. Kalau yang campuran kita dapat, masyarakat tidak tahu apa pohonnya itu sudah tua atau tidak, itu dihargai 150. ITTO mengharapkan bahwa setelah ditetapkannya peraturan daerah ini mesti disampaikan sampai tingkat masyarakat. Ketika masyarakat menanam begitu banyak, mau diapakan cendana ini? Sehingga minimal informasi pasar atau pemasaran itu mesti disiapkan. Sehingga masyarakat tidak merasa mubazir dengan menanam cendana padahal tidak ada pasaran. ITTO tidak mungkin mampu menghasilkan cendana kembali untuk eksis di NTT tanpa dukungan pemerintah, masyarakat, dan banyak pihak lainnya. Kedepan diharapkan bahwa ITTO bekerja sama dengan semua lembaga mampu mengharumkan cendana di bumi Pulau Bamora ini.